Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang guys. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kabarnya kabar baik ya. Dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita dalam situasi pandemi, kita tetap waspada dan kita tetap sehat ya guys ya. Saya doakan semoga kalian semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan terbebas dari virus corona ini ya guys ya. Oke, pada video kali ini ingin saya memberikan sedikit pencerahan begitu ya, kira-kira saya akan memberikan informasi atau tutorial kembali kepada rekan-rekan sekalian. Ini ada beberapa subscriber saya yang WA kepada saya bahwa koinnya itu tidak mijah. Nah, ini saya ucapkan terima kasih sebelumnya kepada rekan-rekan yang telah setia pada channel Tang 68 ini dan sampai saat ini bisa tetap bergabung, dan mudah-mudahan kita semua bisa sharing dan tukar informasi untuk kegiatan-kegiatan breeding koi atau pemijahan, terutama untuk di kolam terpal ya guys ya. Oke. Ini seperti kita lihat, ini kolamnya, ini bekas kolam ikan nila ini. Nah, ikan nilanya sudah pada besar-besar dan kita akan membuat kolam ini bersih kembali dan untuk dipersiapkan menjadi kolam pemijahan ikan koi ya guys ya. Itu saja barangkali pada kesempatan ini, kita lanjut ke video selanjutnya ya. Pada siang yang berbahagia ini ingin saya menyampaikan salam silaturahmi kepada saudara saya yang ada di Madura, yaitu Mas Mansur, kemudian Mas Aji dari Madiun, kemudian Mas Yuni dari Malang, dan Ong Wongso dari Semarang ya. Oke. Dan yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan. Pada kali ini dia sudah sharing kepada saya bagaimana cara pemijahan yang benar. Oke, setelah dibersihkan, kolam sudah siap diisi air ya guys, sudah diisi air. Kemudian yang perlu diingat lagi adalah ketinggian air ini jangan terlalu tinggi, minimal nih yang pakai saya ini cuma 15 cm ya. Oke, selanjutnya kita akan memilih indukan. Di sini indukannya memang kalau bisa ini indukannya yang size-nya itu sudah panjang ya. Ini minimal 50 atau 60. Yang akan kita pakai pada kesempatan ini adalah yang 50 ya. Oke, kita pilih lagi. Pilih dulu ya, maksudnya kita pilih dulu kira-kiranya indukannya yang mana yang sudah benar-benar telurnya sudah istilahnya gendong telur ya, dan udah siap untuk dipijahkan. Dan ada juga yang ingin sampaikan di sini dalam pemilihannya, ketika kita akan memilih indukan, apakah itu kalau yang betina sudah ketahuan ya pasti itu ada telurnya. Kemudian kalau kita untuk memilih yang jantan, ini ada beberapa tahapan, yaitu kita harus mengurutnya ya. Kalau misalnya diurut di keluarnya seperti yang putih, itu berarti jantan. Tetapi seperti yang sharing dari Om Hilmi, kenapa ya nggak mijah-mijah gitu, ini penyebabnya di sini Mas. Jadi penyebabnya ikan itu kan kalau size-nya itu rata gitu ya, misalnya 45 atau misalnya 50 semua, itu kalau menurut pengalaman saya ini tidak akan cepat memijah, apalagi kalau indukan dengan jantan sama indukan betinanya hanya satu gitu, jadi 1:1. Yang pada kesempatan ini saya akan dijadikan contoh adalah indukannya yang 50, kemudian nanti ini indukannya dimasukkan terlebih dahulu betinanya ya gitu. Jadi pagi kita masukkan betinanya, nah nanti kita sore baru kita memasukkan jantannya begitu. Kemudian yang mempengaruhi lagi adalah jantannya. Jantannya itu kalau bisa jangan yang satu ukuran semua. Jadi ada juga, kalau yang punya saya ini nanti tuh kelihatan
ada yang panjang, kemudian ada yang kecil gitu. Jadi ukurannya ini kalau yang itu 50, kemudian ada yang 45, ada yang 35. Nah itu ada yang satu yang sama ukurannya. Kemudian usahakan kita ngasih juga jantannya yang ukurannya lebih pendek gitu, tetapi dari usia itu usianya masih muda gitu. Jadi kalau itu namanya gairah muda lah gitu ya, sama aja lah kita seperti manusia juga. Kalau yang sudah tua itu gerakannya kemudian namanya juga kurang ini. Jadi intinya di sini Mas Helmi, bahwa yang tidak mijahnya di sini adalah coba ya nanti ini kan di perbandingannya gitu. Coba di perbandingannya jangan yang ikannya satu ukuran semua, tetapi ada ukuran yang di bawahnya. Nah ini yang seperti dilihat di video di sini, jadi agak beda gitu. Dan di antara betina sama jantan itu ukurannya itu harus dibedakan begitu kalau ingin cepat mijah. Nah seperti itu. Jadi kalau misalnya sudah diinikan, nah ini udah sore ya, ini posisinya sore hari, ini jam 4-an, posisi udah sore. Kemudian yang menjadi kenapa sih tidak mijah itu karena ini ikan biasanya sudah berkumpul lama, misalnya satu kolam nih, satu kolam yang tadi itu sama yang punya saya itu kan di situ. Tetapi ini sudah biasa gitu. Jantan sama betinanya itu sudah hidup bersama gitu dalam satu kolam. Jadi dia sudah tidak nafsu lagi lah kalau gitu. Jadi diusahakan kita si jantannya ini dari kolam yang lain gitu ya. Jadi supaya nanti kita ketemu itu tidak bosan lah kalau di ini mah. Nah kemudian media ya. Media di sini juga ada beberapa yang diinikan, medianya banyak sekali. Dari mulai injuk, kakabannya itu ya. Dan kalau kita mempergunakan ini ya dari rapia. Nah ini kita pasangkan. Nah karena ukuran kolamnya ini hanya 1,5 meter kali 1,5 meter, jadi kita tidak membutuhkan kakaban yang terlalu banyak begitu. Nah setelah kakaban kita lemparkan ke dalam air, ini perlu juga diperhatikan agar kakaban itu tidak bergerak kemana-mana. Nah jadi intinya nanti si kakaban ini harus kita pakai batu gitu, jadi supaya tidak jauh gitu, tidak bergeser kemana-mana. Nah perlu diperhatikan lagi di sini dalam pemijahan adalah air masuk, kemudian air keluar, ada juga aeratornya harus diperhatikan, itu harus ada ya gitu. Jadi nanti supaya ikannya tidak oksigennya itu tidak berkurang begitu ya. Nah ini jadi untuk pemberat dari kakaban ini kita mempergunakan batu ya. Nah nanti kita tindihkan di sana. Jadi satu kakaban ini berarti 2 batu ya guys ya. Kita lihat 2 batu ya. Kita pasangkan dulu, kita rapihkan dulu yang sebelah sini. Nah jadi di itu. Kemudian satunya lagi ujungnya. Nah ini dirapihkan lagi. Dan perlu diingat ya guys ya, bahwa rapia ini harus benar-benar halus sekali. Karena kalau misalnya tidak harus, pengalaman saya ini si telurnya ini tidak nempel gitu. Nah untuk yang kakaban kedua sudah kita pasangkan lagi batunya lagi di kakaban yang kedua. Kemudian setelah itu kita pasangkan lagi di kakaban yang satunya. Nah seperti itu ya guys ya. Jadi kalau misalnya tidak pakai batu seperti yang dari Ong Wongso tuh, wah ikannya pada ngumpet gitu di bawah kakaban. Nah, jadi seperti itu. Supaya tidak ngumpet berarti si kakaban ini harus kita pakai batu ya, supaya tidak dijadikan tempat persembunyian daripada ikan tersebut. Itu ya.
Kalau misalnya kakaban ini sudah kita pasang, nah nanti tunggu ya. Ini kan posisi jam 4 sore ya. Nanti kita akan memberikan telur ya, telur ayam yang dikocok. Itu fungsinya adalah untuk merangsang ikan supaya cepat mijah gitu. Nah, sudah semua sudah dipasangkan, batunya sudah dipasangkan juga. Kemudian ini ikannya sudah tenang. Kemudian ketinggian air ya tadi ya guys ya, ketinggian air di sini jangan lebih tinggi dari punggung ikan gitu. Jadi kalau punggung ikannya ini kira-kira kalau saya ukur itu hanya 15 cm ya. Kemudian ini kita juga harus kita tutup dulu si pembuangannya. Kita pakai saringan, kemudian kita pakai karet ya. Ini dari awal saja lah, karena memang nanti kalau misalnya sudah mijah ini telurnya kan bisa kemana-mana gitu kalau misalnya tidak disaring seperti itu. Jadi nanti telurnya juga nanti kelihatan bahwa itu akan nyangkut di saringan itu. Jadi intinya si pembuangan ini harus pakai saringan supaya telurnya tidak terbawa ke arus gitu ya, seperti itu ya guys ya. Jadi yang perlu diperhatikan lagi ketika yang orang lain misalnya yang diremehkan itu adalah masalah pembuangan begitu. Ada juga yang ke saya, Mas kalau 40 cm itu bisa enggak gitu kalau untuk pemijahan. Nah jadi gini saudaraku, bahwa yang namanya pemijahan ini bisa terjadi karena ikan itu merasa terancam. Jadi kalau airnya baru, kemudian betinanya dilepaskan awal, nah kemudian jantannya dilepaskan berikutnya sore, nah itu merupakan salah satu usaha kita untuk bisa memijahkan dengan baik dan benar begitu ya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya airnya tidak baru, kemudian ini airnya terlalu tinggi, jadi ikan itu merasa nyaman. Jadi ikan bisa mijah itu karena terancam. Jadi airnya jangan terlalu tinggi ya, seperti itu. Ini malam ya, malam hari ini, posisinya malam hari pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Ini saya lagi memberikan telur ya, telur yang sudah saya kocok. Kemudian cara pengaplikasiannya hanya kita lemparkan, kita ini kan ke kakabannya ya, ke kakaban ya, semuanya sampai habis ya guys. Jadi kita ini kan ke kakaban dulu. Kenapa ke kakaban? Karena kalau di kakaban itu nantinya dia terikat begitu. Kalau kita lemparkannya ke airnya itu nanti malah dimakan juga sama ininya, sama ikannya begitu. Nah ini posisi jam 7 ya, jam 7 atau jam 19 waktu Indonesia bagian Barat. Itu cara pengaplikasiannya. Ada beberapa yang bertanya, telurnya berapa buah Mas gitu untuk perangsangan ini. Kalau saya ini biasanya 2 ya, 2 gitu. Biasanya 2. Nah jadi supaya lebih ini lagi, lebih memperkuat supaya ikan cepat mijah begitu. Jadi ada 2 butir telur begitu yang saya aplikasikan di sini. Apakah ini nanti bisa mengganggu ke telurnya? Ya enggak gitu. Ini justru untuk merangsang supaya ikannya bisa mijah gitu. Mas, ada pertanyaan, kalau malam pertama tidak mijah ini gimana gitu. Nah itu kita lanjut di malam yang kedua, tetapi harus kita perhatikan lagi kita kira-kira penyebabnya apa gitu. Nah ini biasanya penyebabnya adalah si jantan tidak agresif begitu. Jadi setelah pemijahannya ini tidak berhasil di malam pertama, coba saudaraku ini untuk mencari si ikan yang jantan. Jadi ada penambahan ikan atau penggantian ikan begitu ya. Kalau kita main bola juga kan ada ya, kalau misalnya udah capek kita
ganti pemain lah seperti itu. Iya, harus ganti pemain gitu. Jadi kalau misalnya ini tidak mijah, berarti dia kurang agresif gitu. Wah, ini berarti si jantannya kurang gitu. Kita cari yang mana kira-kira yang lemah gitu. Nah, kita ganti gitu. Ataupun misalnya kalau yang pemijahan yang awal yang sudah saya tuh 1:5, tapi saya sekarang di malam ini hanya 1:4 saja gitu ya. Nah, itu jadi yang perlu diperhatikan lagi ikan si jantannya gitu, harus benar-benar fit begitu. Kalau misalnya jantannya sudah fit, ya insya Allah lah gitu ya, pemijahan akan sukses dan berhasil begitu ya guys ya. Nah ini kemudian ada juga yang bertanya kira-kira kapan sih itu ikan koi ini mijah. Nah ini kebiasaan ya gitu, kebiasaan. Kalau yang sudah ini seperti susu yang sudah juga di video-video paman dan bibi juga ada. Ini biasanya ya pemijahan ini berlangsung malam hari atau jam 11 sampai jam 12, ataupun misalnya yang punya Mas Aji itu malamnya kita kira jam 2-an lah, jam setengah 2 atau jam 2. Nah kalau yang sudah ini punya saya ini biasanya mijahnya 3:30 sampai jam 5. Nah itu, nah yang akan terjadi di sini karena memang ini videonya sudah lewat ya, saya sudah tahu bahwa waktu pemijahan di kolam saya ini adalah sekitar jam 3:30 sampai jam 5, karena ketika saya jam 5:10 itu di kolam ini sudah berhenti begitu, sudah tidak mijah lagi gitu. Nah selanjutnya apa, setelah ikan mijah segeralah diangkat indukannya itu. Kenapa harus segera diangkat? Karena ikan ini biasanya sudah lapar begitu, dan nanti kalau tidak segera diambil si indukannya ini bisa memakan telur-telurnya guys gitu. Jadi kalau misalnya dibiarkan saja misalnya 1 jam aja udah habis lagi si telurnya begitu. Jadi saya jam 5:10 sudah selesai ini. Kita lihat juga tidak terlalu ini ya, karena ini sudah pemijahannya sudah berlangsung tadi, dan ini sudah kempes ya, dari kiri kanan sudah kempes ya, ini enggak ada telurnya lagi. Ini harus segera diangkat guys. Saya mengangkatnya itu jam jam 5:10 ya, kira-kira jam 5:20 lah, karena saya harus mempersiapkan baknya, kemudian mempersiapkan jaringnya ya untuk memindahkan si indukan ini. Segeralah, intinya segera untuk dipindahkan dan dikarantina gitu di kolam yang lain, atau bisa juga di akuarium lah gitu. Silakan saja gitu, di mana saja boleh gitu. Penempatannya dipisahkan dulu, karena kalau indukan sudah pemijahan ini harus segera dikarantina. Oke, untuk memulihkan kembali stamina dari ikan tersebut ya guys ya. Oke, setelah indukan ini beres diangkat, langkah selanjutnya adalah kita harus membuang air dari pijahan yang tadi malam itu sudah mijah. Ada yang bilang, Mas kalau airnya dibuang apakah telurnya ke bawah? Oh enggak gitu ya. Kalau telur ikan ini sudah mijah ini, dia akan nempel di kakaban itu kuat sekali. Kemudian ada juga yang di terpal itu nempel sangat keras. Kemudian di batu juga dia nempel. Nah ketika airnya dibuang, nah ini tidak akan si telurnya ini terbawa oleh arus begitu. Terkecuali nanti kalau misalnya ikannya sudah menjadi burayak, ya itu lain lagi. Kalau airnya dibuka pasti burayaknya akan terbawa oleh air begitu ya guys ya. Nah ini guys, di saringan itu kalau misalnya tadi tidak dipakai saringan, itu nanti si telurnya pada ke bawah gitu, karena memang kalau ikan lagi mijah ini bisa kemana-mana sih ikannya, kemudian telurnya bisa terhempas ke mana-mana begitu. Nah
Ini kita posisi sudah dikuras ya, airnya sudah kita buang. Nah ini nanti kita bisa melihat. Nah itu di terpa yang putih-putih itu ada yang hitam juga, itu adalah telurnya ya guys ya. Nanti kita zoom lebih dekat lagi. Nah itu ya guys ya, tuh di batu juga udah banyak, kemudian di batu yang satunya juga, dan di Kakaban juga ada. Nah di Eceng Gondok juga ada. Nah itu banyak sekali. Nah itu tuh yang putih-putih itu adalah telurnya ya guys ya. Oke, nah itu telurnya juga sama. Jadi kalau satu kali pemijahan ini telurnya bisa mencapai ribuan ya guys ya. Jadi kalau misalnya apalagi kalau indukannya yang besar begitu nanti. Nah kita lihat ya, itu butiran-butiran telurnya kelihatan. Nah kemudian ini saringannya juga nih, jangan dibuang ya, buka saringannya itu nanti, karena memang di situ banyak tertempel telur ikannya juga. Nanti kita ini kan aja lah supaya yang dari tutup paralon ini juga kita bisa minyak lagi. Nah nanti setelah ini kita akan menutupnya lagi, segera ya ditutup ya, segera ditutup. Nanti kalau keburu sinar matahari muncul, ini bisa juga berakibat kurang baik kepada telurnya. Seperti dilihat di video ya guys, itu seperti itu. Kalau ada yang belum tahu itu telurnya seperti itu, banyak sekali ya. Tuh. Oke, ada juga yang nempel di eceng gondok gitu ya. Nah itu ya. Kalau setelah dikuras, selanjutnya adalah untuk menghindari jamur ya guys ya. Untuk menghindari jamur saya pakainya Methylene Blue. Nah ini yang satu botol ini sisa dari pemijahan sebelumnya, jadi tinggal sedikit. Tinggal diaplikasikannya gitu aja ya di atas Kakaban, kemudian atas Kakaban. Nah kalau di sini bisa disebar di mana saja gitu, jadi tidak harus di Kakaban, karena memang si telurnya ini kan juga terhempas di mana-mana, ada yang di bawah, ada yang di pinggir, di dinding kolam gitu. Jadi tidak harus di Kakabannya gitu, jadi kalau bisa di semua permukaan lah begitu. Dikocok-kocok dulu ya supaya bisa dimanfaatkan dengan baik gitu, jadi tidak mubadir seperti itu. Oke, disemprotkan lagi. Nah ada yang menyatakan apakah memang kalau pemakaian Methylene Blue ini bisa mempengaruhi daripada buriak itu sendiri? Ya itu tidak ya. Jadi fungsi Methylene Blue ini adalah kan untuk menghindari si telur itu busuk karena ada jamur gitu. Jadi kalau misalnya pemberiannya sudah menjadi buriak itu lain lagi gitu. Jadi permasalahan Methylene Blue di sini adalah ketika ikan baru mijah dan telurnya baru kita isi air lagi, dan ini kolamnya dibersihkan lagi, airnya diganti ya air baru gitu ya. Jadi jangan sampai tidak dibuang ya gitu, jadi lebih steril lagi begitu. Kita celupkan lagi dan kita kocok-kocok lagi nanti supaya maksimal dan tidak terbuang percuma begitu ya guys ya. Intinya seperti itu pemberian Methylene Blue. Kemudian ada yang bertanya nih dari Mas Haji, ini kok yang punya saya belum mijah gitu, baru 60 jam begitu. Kalau yang saya di sini mijahnya kan 3 kali 24 jam, berarti masih ada waktu. Tenang saja Mas, sampai 5 hari. Kalau 5 hari tidak mijah baru itu gagal namanya. Sampai berjumpa di video kedua ya.